teman-teman. Kali ini kita akan menyelami salah satu masa kejayaan dalam sejarah Indonesia, yaitu era Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan maritim terbesar yang berhasil mempersatukan Nusantara. Yuk, kita pelajari bersama bagaimana Majapahit bisa mencapai puncak kejayaannya dan meninggalkan warisan yang luar biasa bagi bangsa kita. Abad ke-14, Kerajaan Majapahit mengalami masa keemasan di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Ia naik tahta pada tahun 1350 dalam usia yang sangat muda, yaitu 16 tahun. Meski masih belia, Hayam Wuruk menunjukkan kualitas kepemimpinan yang luar biasa, bijaksana, berpandangan luas, dan mencintai budaya serta kesusastraan. Dalam memimpin kerajaan, Hayam Wuruk didampingi oleh Mahapati Gajah Mada, seorang tokoh legendaris yang sangat berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Gajah Mada bukan hanya seorang pejabat tinggi, tetapi juga pemikir strategis dan negarawan besar yang memiliki impian besar untuk mempersatukan seluruh wilayah Nusantara. Kombinasi kepemimpinan raja yang cerdas dan kesetiaan Mahapati yang kuat menjadikan Majapahit sebagai salah satu kerajaan terkuat di Asia Tenggara. Kehadiran mereka menandai awal dari ekspansi besar Majapahit dan lahirnya visi kejayaan Nusantara. Pada tahun 1336, Gajah Mada diangkat sebagai Mahapati Majapahit. Dalam upacara pengangkatannya, ia mengucapkan sebuah sumpah yang sangat terkenal, yaitu Sumpah Palapa. Ia bersumpah tidak akan menikmati palapa segala kenikmatan duniawi sebelum berhasil mempersatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Sumpah ini bukan sekadar janji pribadi, melainkan menjadi fondasi visi politik ekspansionis Majapahit. Dalam masa kepemimpinannya, Gajah Mada melancarkan ekspedisi militer dan diplomatik ke berbagai wilayah seperti Bali, Kalimantan, Sumatera, hingga Tumasik, Singapura. Dengan dukungan penuh dari Raja Hayam Wuruk, ekspansi ini berhasil memperluas pengaruh Majapahit hingga mencakup sebagian besar wilayah Asia Tenggara. Inilah yang menjadikan Majapahit dikenal sebagai kerajaan pemersatu Nusantara. Pada puncak kejayaannya, Majapahit menguasai wilayah yang sangat luas di Nusantara dan sekitarnya. Berdasarkan naskah Nagarakretagama yang ditulis pada tahun 1365 oleh Empu Prapanca, kekuasaan Majapahit terbagi menjadi beberapa wilayah utama. Pertama, Negara Agung yang merupakan inti dari kerajaan ini, terletak di Jawa Timur. Kedua, wilayah mancanegara yang meliputi daerah-daerah seperti Bali, Sumatera bagian selatan, Kalimantan, dan Sulawesi. Ketiga, wilayah Nusantara yang mencakup daerah-daerah jauh seperti Maluku, Papua, dan pulau-pulau di sekitarnya. Sistem kekuasaan Majapahit bersifat mandala, di mana daerah-daerah yang lebih jauh memiliki hubungan yang longgar namun tetap mengakui kekuasaan pusat. Wilayah kekuasaan ini menunjukkan betapa besar dan kuatnya Majapahit sebagai kerajaan maritim yang mampu mempersatukan Nusantara. Majapahit dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat, dengan pengaruh besar di jalur perdagangan Asia Tenggara. Pelabuhan-pelabuhan penting seperti Tanjung Prat di Surabaya menjadi pusat aktivitas perdagangan yang ramai, tidak hanya bagi bangsa Indonesia tetapi juga para pedagang dari Tiongkok, India, dan Arab. Kemampuan Majapahit mengendalikan jalur laut dan pelabuhan strategis memungkinkan mereka mengumpulkan pajak dan upeti dari berbagai daerah taklukannya. Sistem ini mendukung kemakmuran kerajaan dan memperkuat posisi politiknya. Hubungan diplomatik dan perdagangan yang intens dengan negara-negara tetangga memperkuat jaringan maritim Majapahit, sehingga kerajaan ini mampu mempertahankan dominasinya selama berabad-abad. Kejayaan Majapahit meninggalkan banyak peninggalan yang menjadi saksi sejarah masa lalu. Di antaranya adalah candi-candi megah seperti Candi Tikus, Candi Bajang Ratu, dan Candi Brahu yang menampilkan keindahan arsitektur serta teknologi zaman itu. Selain itu, karya sastra seperti Nagarakretagama yang ditulis oleh Empu Prapanca memberikan gambaran rinci mengenai wilayah kekuasaan dan kehidupan sosial Majapahit. Arca-arca dan relief yang ditemukan juga memperlihatkan kemajuan seni dan kebudayaan. Peninggalan ini tidak hanya menjadi warisan budaya Indonesia, tetapi juga sumber ilmu sejarah yang penting untuk memahami bagaimana Majapahit berkembang dan berperan sebagai kerajaan pemersatu Nusantara. Majapahit bukan hanya sebuah kerajaan besar dalam sejarah Indonesia,
tetapi juga lambang kejayaan dan persatuan bangsa. Keberhasilan Majapahit dalam mempersatukan Nusantara melalui kekuatan maritim dan budaya menunjukkan bahwa Indonesia sejak lama telah menjadi negara yang kaya akan keberagaman dan kebersamaan. Sebagai generasi penerus, kita harus terus mempelajari sejarah ini, mengambil hikmah dari perjuangan dan kebijaksanaan para pendahulu, serta menjaga persatuan dan kekayaan budaya yang telah diwariskan. Sejarah Majapahit adalah cermin masa lalu yang mengajarkan kita untuk bersatu dan maju bersama membangun masa depan bangsa.